Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam Dito. Maaf Kiai, nasihat apa kali ini yang akan disampaikan? Baik, kali ini kita bahas tentang beda zikir dan wirid. Dinamakan zikir itu kalau ingat, karena zikir itu bahasa Arab, kalau diartikan bahasa Indonesia artinya ingat, zikrullah artinya ingat Allah. Kalau tidak ingat Allah maka namanya bukan zikrullah. Bacaan zikir yang dibaca berulang itu namanya wirid. Wirid itu pengulangan lafadz zikir untuk menyampaikan maksud hati yang membacanya. Jika satu lafadz yang dibaca, namanya wirid, jika banyak wirid yang dibaca namanya aurat. Suatu wirid itu jika diamalkan untuk mencapai maksud, itu umpama menanam pohon, dari biji, tumbuh menjadi kecambah, dirawat terus sampai menjadi pohon, berbulan-bulan, bertahun-tahun, dijaga dari ulat, dari penyakit yang mengganggu pohon, sampai pohon itu berbuah. Jika menanam pohon wirid, baru kecambah dipakai, dicabut, maka pohon wirid itu tak akan sampai berbuah. Jika sudah jadi pohon kecil daunnya sering dipetik, begitu juga tidak akan bisa besar dan menghasilkan buah. Keistiqomahan menjaga pohon wirid itulah yang menjadikan pohon berbuah dan bisa dipetik manisnya buah. Jangan berhenti merawatnya agar berbuah sebuah wirid, dan jangan terburu-buru memakai wirid itu untuk kepentingan hal yang remeh. Wiridlah dan wiridlah, ikhlaskan hati dari penyakit yang akan merusak pohon wirid, ujub, ria, sombong, bangga diri. Jangan habis wirid lalu berdoa, itu sama saja memakai daun pohon atau memangkas ranting dahan, itu membuat wirid tidak bisa dipetik manfaatnya. Zikir itu sebagai penentu, umpama nafas sebagai penentu kehidupan kita, tidak ada nafas berarti sudah mati. Saya katakan zikir sebagai penentu, umpama la ilaha illallah adalah kunci surga. Kunci, tentu pernah melihat kunci. Kunci itu makin tempatnya bagus dan mewah, maka kuncinya juga makin rumit dan berliku-liku penuh rahasia. Kalau kuncinya cuma besi gejejer dicolok saja pasti kunci tempat murahan, atau kuncinya hanya kawat dicantolkan pasti kunci kandang kambing atau kandang sapi. Makanya kenapa la ilaha illallah itu rumit pergerakannya, konsentrasinya. Karena makin tempatnya mulia, umpama surga Firdaus, maka kuncinya juga rumit dan jelimet penuh rahasia. Itulah uniknya Allah membedakan kunci yang sama-sama lafadz la ilaha illallah, yang sudah diajari kunci surga Firdaus berulang kali, ya gak akan paham-paham, karena sudah dicatat Allah tempatnya bukan di Firdaus, atau kalau tidak paham malah protes dan menyalahkan, melafazkan la ilaha illallah kau begitu, itu sesat, ya karena orangnya bukan hanya tidak berhak masuk surga di catatannya, dia itu disiksa di neraka, diajari kunci surga juga menolak. Itulah rahasia-rahasia Allah. Jadi makanya saya mengajarkan la ilaha illallah tidak pernah memaksakan kepahaman dan ajaran saya diterima. Karena apa? Karena semua sudah ada catatannya masing-masing. Yang ahli surga rendah tidak bisa diberi kunci surga tinggi, diberi bagaimanapun juga tidak akan paham. Umpama diberi kunci hotel berbintang tidak paham, tapi diberi tempat di kandang kambing malah paham, dan tidurnya nyenyak. Makanya kenapa memberi kepahaman kepada orang lain itu tidak mudah. Dan kadang malah diprotes dibilang sesat, sebab kapasitas orang nanti itu ada yang di surga Firdaus, ada yang tinggal di surga rendah, dan ada yang disiksa, yang catatannya disiksa di akhirat, diberi kunci surga ya mereka menolak, bahkan mati-matian protes. Antikan Allah memberi isyarat, opo kue ora mikir, afala takilun. Ikhlaskan dalam menjalankan, jangan punya pamrih apa-apa, jangan punya keinginan pengen bisa sesuatu. Laksanakan zikir karena memenuhi perintah Allah wazkurullaha katsiro. Ingatlah Allah sebanyak-banyaknya, banyak menurut Allah tak terbilang menurut manusia. Di akhirat saja sehari sama dengan 500 tahun di dunia. Dan jangan mengeluh waktu zikir. Jangan membuat kalkulasi, zikir segini selesai segini jam. Sebab dalam zikir itu tak bisa dikalkulasi. Hitungan penetapan itu hanya agar seseorang itu istiqomah, walau di dalamnya menyimpan banyak rahasia. Tapi jangan mengkalkulasi zikir dengan hitungan jam dan ketetapan waktu, sebab Allah sendiri membuat penekanan, wa yarzuqu min haitsu la yahtasib. Allah memberi rizki dalam artian umum, sebab rizki itu bukan cuma harta, tapi juga waktu, kesempatan dan berbagai macam. Itu dengan arah yang tak dapat diprediksi, dihitung, dihisap, makanya ada istilah toyul wakti, atau melipat waktu, seperti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Miraj ke langit 7 sampai Sidratul Muntaha, hanya memerlukan waktu 1 malam. Kalau diperhitungkan dengan ilmu paling canggih di zaman ini,
Mungkin langit satu saja butuh waktu jutaan tahun perjalanan kecepatan cahaya baru sampai, cahaya matahari yang sampai ke bumi bukan cahaya yang di hari ini, tapi cahaya yang ribuan tahun silam. Makanya kalau sudah unsur Allah, maka tidak bisa dihitung dengan perhitungan manusia, sebab Allah itu menjadikan yang mustahil di pemikiran manusia menjadi sesuatu yang nyata. Kalau diri masih ayal-ayalan dengan kekuatan akal sendiri, maka tak akan keluar dari kemuskilan, sebab masih menyandarkan pada kekuatan akal sendiri. Jika mendekatkan diri pada Allah harus mau menutup indera, dan biarkan Allah memberikan nur makrifat kepahaman pada hati, dan menjauhkan diri penyandaran pada akal. Zikir dengan bacaan Allah, yang biasanya dilakukan di dalam hati, disebut dengan zikir siri atau zikir khafi atau zikir ismu zat, yang silsilahnya sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melalui Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Sedang zikir dengan bacaan La ilaha illallah, yang biasanya dilakukan dengan lisan, disebut zikir jahri atau zikir nafi itsbat, yang silsilahnya sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melalui Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Ketika Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an bersembunyi di Gua Hiro, kaum Quraisy yang kafir memburu Nabi ke gua itu, dan mereka mencari berada di mulut gua itu. Sayyidina Abu Bakar sangat bimbang, khawatir mereka mengetahui bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berada di situ. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sebagaimana termaktub dalam surat At-Taubah ayat 40, janganlah kamu berduka cita, sesungguhnya Allah beserta kita. Sayyidina Abu Bakar berkata, ya Rasulullah, mohon Anda memberi petunjuk, agar hati hamba tenteram jangan merasa bimbang seperti sekarang. Sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ucapkan olehmu asma Allah. Bagaimana caranya mengucapkan kalimat itu dan di mana menempatkannya? Ya Rasulullah, kata Sayyidina Abu Bakar. Harus ingat kamu kepada Tuhanmu di dalam hati dengan merendah, merasa malu dan takut, tidak usah dengan ucapan yang keras, tidak dilisankan, cukup dengan getarnya hati, detaknya jantung. Cara berzikir seperti itu harus dari pagi sampai petang serta ingat terus jangan ada lupanya, sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana kalau lupa ya Rasulullah? Tanya Sayyidina Abu Bakar. Harus ingat kamu kepada Allah. Di mana lupa usahakan untuk ingat lagi, sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah Sayyidina Abu Bakar mendapat petunjuk berzikir dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, hatinya merasa tenteram, tidak bimbang dan takut melihat rombongan kaum kafir yang akan membunuh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana firman Allah, lalu Allah menurunkan ketenangan kepada Rasul-Nya, dan kepada orang-orang mukmin, dan Allah mewajibkan kepada mereka kalimat takwa, dan adalah mereka berhak dengan kalimat takwa itu dan patut memilikinya. Quran Surat Al-Fat ayat 26. Setelah Sayyidina Abu Bakar diberi wirid itu dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau sangat takut kepada Allah, sampai para sahabat menerangkan, apabila kita mendekati Sayyidina Abu Bakar, tercium dari mulutnya seperti telah memakan goreng hati domba, dan terdengar dari hatinya seperti suara mendidihnya minyak kelapa dalam penggorengan. Keterangan seperti itu dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Tabrani yang berbunyi, tidak semata-mata Allah Subhanahu wa Ta'ala mengucurkan suatu rahasia ke dalam dadaku, akan tetapi aku juga mengucurkan rahasia itu ke dalam dada Sayyidina Abu Bakar, yang dimaksud dengan rahasia ialah zikir khafi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada para sahabat, apabila ditimbang iman Abu Bakar dengan iman jin dan manusia, selain para nabi dan mursalin, tentu akan lebih berat imannya Abu Bakar. Apa sebabnya Sayyidina Abu Bakar sedemikian tinggi imannya melebihi para sahabat yang lain? Ya Rasulullah, padahal sholatnya, puasanya, dan sedekahnya sama, tanya para sahabat. Sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kamu sekalian tidak akan mengungguli Abu Bakar dalam hal banyaknya sholat, puasanya, dan sodakohnya, akan tetapi keunggulan dari Abu Bakar adalah karena dalam dirinya ada satu rahasia, yang tetap tinggal dalam kolbunya. Lalu, kalau kalian mencari zikir dan amalan-amalan aneh-aneh itu, yang diikuti siapa? Nah, itulah nasihat kali ini. Semoga bermanfaat. Wah, ternyata zikir itu merupakan penentu, sementara wirid adalah bacaan zikir yang diulang-ulang, dan jika dilakukan secara istiqomah maka menghasilkan pohon yang berbuah, dan jika dipetik manis buahnya ya Kiai.
Baik Kiai, terima kasih atas nasihat yang disampaikan. Semoga kita dapat mengambil hikmah dan pelajaran dari nasihat ini. Amin.